inti dalam sebuah artikel itu ya di hasil dan temuan ini. Kenapa saya tulis hasil atau temuan? Biasanya kita fleksibel saja. Jadi ada yang hasilnya itu, temuannya itu disendirikan, baru nanti pembahasan berikutnya. Ini kita lanjut ke apa saja ya. Ini kan bisa hasil atau temuan, ini pembahasan. Hasil atau temuan dan pembahasan ini kita gabung saja sebetulnya. Karena nanti supaya tidak bingung, hasil temuan dan pembahasan. Jadi dia sandingannya itu sebenarnya pembahasan. Oke. Hasil dan temuan. Baik teman-teman semua, pada sesi hasil dan temuan ini yang perlu kita pahami adalah kita kemarin sepakat membahas sebuah regulasi ya. Jadi apa yang akan Anda bahas dalam hasil temuan dan pembahasan ini itu berarti isi yang ada di regulasi saudara masing-masing. Tentu berbeda. Si A akan memaparkan, mungkin ada yang membahas tentang terkait konsep belajar. Jadi dia akan bahas tentang konsep belajar, konsep merdeka belajar yang ada di regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang merdeka belajar misalnya. Jadi dia harus membahas konsep merdeka belajar, kurikulum merdeka belajar misalnya. Mungkin ada yang bahas tentang kemarin, ada yang seingat saya ada kebijakan tahfidz atau madrasah diniyah misalnya. Ya Anda terkait itu yang Anda paparkan di sini. Cuma dalam pemaparan di sini Anda harus menyesuaikan isi yang ada dalam regulasinya gitu. Jadi jangan Anda regulasinya misalnya bahas tentang merdeka belajar, yang Anda bahas tentang kebijakan kerumunan, dalam larangan dalam melakukan kerumunan misalnya, kan tidak nyambung gitu. Jadi ketika Anda membahas tentang konsep merdeka belajar, berarti yang Anda bahas itu adalah terkait hal-hal tersebut begitu. Nah, berapa banyak di sini proporsionalnya adalah kemarin ini ya. Ini kemarin berapa kajian teori? Minimal tuh maksimal 2 halaman cukup ya. Kemudian metode ini 1 halaman. Nah, ini kalau bisa sekitar lebih dari 3 halaman lah ya untuk hasil temuan ini. Hasil temuan pembahasan itu lebih dari 3 halaman. Jadi dia paparannya yang paling banyak di sini nanti. Kalau pendahuluan bisalah maksimal 2, cukup itu, maksimal 2. Ini dengan konsep 1 spasi ya teman-teman. Jadi yang untuk hasil temuan ini dia dipaparkan. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah di hasil temuan itu boleh menggunakan footnote? Sangat boleh. Body note, kita akan kemarin akan untuk menggunakan seperti ini, body notes. Jadi dalam konsep Anda memaparkan misalnya konsep merdeka belajar ini, Anda boleh mengkolaborasikan dari hasil penelitian orang lain. Jadi Anda harus mengutipnya, itu maka boleh dipergunakan menggunakan body note. Maksudnya boleh menggunakan kutipan. Itu artinya sebetulnya kalaupun Anda, cuman jangan terlalu banyak dalam pengutipan ya. Karena nanti kalau di banyak dalam pengutipan berarti kontribusi Anda dalam pembahasan tidak ada. Justru yang mesti ada di sini adalah analisis kedalaman saudara dalam memahami isi dari hal-hal tersebut tadi gitu. Nah, di sini Anda poinnya berapa banyak sesuaikan saja dengan regulasi Anda. Apa yang ada di regulasi itu ya itu yang Anda bahas gitu. Apa yang ada di aturan itu ya itu yang relevan ya. Artinya yang relevan itu ya apakah mesti muncul judul yang ada di regulasi? Tidak. Biasanya itu Anda yang bisa meramu judul yang muncul dalam pembahasan nanti. Misalnya regulasi merdeka belajar itu apakah di situ ada judulnya di dalam regulasinya? Tidak ada. Cuman dia meramu dalam beberapa pasal sekian bahas tentang perencanaan merdeka belajar, implementasi merdeka belajar, boleh. Jadi Anda jadikan sebagai subtema dari hasil analisis hasil bacaan Anda yang ada di regulasi saudara. Gitu. Nanti akan kita praktekkan. Ini, jadi pembahasan itu, nah ini, jadi pembahasan dia lebih banyak ya.
minimal minimal 3 lah ya, kalau bisa 3 halaman. Karena saya yakin bacaan Anda itu juga pasti lebih banyak juga dari yang saya baca gitu. Dari sini ada pertanyaan dari hasil. Jadi kalau untuk menseragamkan ini tidak usah dipisah, maksudnya hasil temuan sendiri dan pembahasan sendiri tidak usah dipisah, tapi digabung saja. Temuan dan pembahasan begitu saja. Hasil dan pembahasan. Biar tidak gini aja. Temuan dan pembahasan. Jadikan satu saja. Jadi setelah ini nanti kita langsung penutup. Nah, sebetulnya boleh dipisah masing-masing ya. Boleh dipisah masing-masing. Temuan sendiri, pembahasan sendiri boleh. Tapi untuk memudahkan kita karena fokusnya ke studi pustaka langsung saja temuan dan pembahasan. Jadi Anda langsung menemukan, Anda membahas langsung begitu. Oke, akan saya berikan contoh nanti. Saya berikan contoh. Baik. Di sini ada contoh, judulnya begini. Analisis kebijakan pengembangan pasar hulu Kota Semarang berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional. Nah, dia ini judulnya seperti ini. Ya, ini boleh ya. Cuman kalau lebih elegan sebetulnya nggak semacam seperti ini judulnya. Analisis kebijakan pengembangan pasar hulu Kota Semarang. Udah. Nanti soal nomor ini bisa Anda cantumkan dalam pendahuluan. Gitu. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah kan, ada latar belakangnya kan. Latar belakang, kemudian kajian teori ada. Tujuan ini sebetulnya tidak perlu. Karena tujuan itu ya masuk ya. Ini kan sesuai dengan selingkungan jurnal masing-masing. Ini bisa dimasukkan ke pendahuluan. Kajian teori, oke. Kan ada teori-teorinya kan. Ini teorinya, nah, metodologi ada kan. Nah, ini ada metodologi sama dengan yang saya bahas kemarin. Nah, sekarang pembahasan. Nah, seperti ini. Jadi formulasinya pembahasan itu ya formulasi yang penulis baca dari hasil regulasi tadi. Regulasi yang nomor ini tadi. Nomor ini berarti 9 tahun nomor 9 tahun 2002 tentang pengaturan pasar tradisional. Nah, dia penulis membaca kemudian mengkonstruksikan menjadi item-item judul dalam pembahasan formulasi masalah kebijakan misalnya. Tadi terkait kebijakan yang ada kan disebutkan gitu. Ketersediaan pemeliharaan fasilitas pasar bulu bukan daerah nomor tentang ini misalnya. Ini yang judul pertama, analisis pengelolaan pasar misalnya. Nanti yang kedua ini penentuan tujuan kebijakan misalnya. Di situ ada dia mengkonstruksi hasil bacaan dalam regulasinya. Begitu. Ini penentuan kebijakan. Yang ketiga, identifikasi parameter kebijakan. Jadi boleh Anda mengkonstruksikan hasil berdasarkan kedalaman pembacaan analisis saudara atau berdasarkan implementasinya, boleh. Nanti akan saya tunjukkan yang berdasarkan implementasinya. Nah, ini rumusan meningkatkan. Ini adalah hasil konstruksi dari pembacaannya. Oke, saya akan perlihatkan yang satunya lagi. Yang satunya lagi nih, analisis kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang. Nampak ya? Nampak teman-teman? Nah, ini analisis kebijakan penanggulangan HIV di Kabupaten Malang. Studi pelaksanaan peraturan nomor sekian. Nah, ini dia menganalisis implementasinya. Jadi kalau yang tadi itu dia menganalisis berdasarkan bacaan. Jadi Anda cukup membaca saja, Anda banyak mencari referensi, Anda analisis berdasarkan. Jadi yang bermain itu instrumen human-nya, instrumen penulisnya. Dia mengarang kedalamannya seperti apa sih begitu. Nah, kalau ini dia berdasarkan implementasinya ini. Nanti akan nampak implementasinya seperti apa. Nah, ini sama ya. Pendahuluan ada kan? Sama pendahuluan. Tinjauan pustaka, kajian pustaka sama saja. Ya kan pendek-pendek.
seperti itu. Nah, kemudian pembahasan. Nah, ini pembahasannya seperti ini. Metode penelitian seperti ini. Sedikit kan, cuman seperti itu. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ya seperti ini aja. Pembahasan implementasi penanggulangan HIV di Malang. Ini berarti dia membahas tentang implementasi kebijakannya. Bisa, boleh. Jadi terkait penyesuaian seperti apa. Jadi implementasi itu tidak mesti harus yang cakupannya besar. Misalnya Anda bahas tentang regulasi Kota Padang, apakah Anda harus menganalisis Kota Padang? Tidak. Ya, sampelnya boleh. Cakupannya misalnya di nagari A atau di nagari B seperti apa. Tentu Anda sudah tahu kan. Kalau di nagarinya sendiri, di kampungnya sendiri, Anda pasti tahu bagaimana implementasi kebijakan tersebut, begitu loh. Jadi tidak mesti satu provinsi Anda bahas semua, tapi sampelnya minimal satu nagari lah, itu bisa. Karena Anda juga tahu lah, bagaimana sih implementasi di masa iya di nagari sendiri tidak paham kan? Saya yakin ketika ada kebijakan seperti apa. Gitu. Nah itu implementasi kebijakan di nagari ini misalnya terkait regulasi ini seperti apa gitu. Kemudian stakeholdernya siapa saja sih sebetulnya untuk kebijakan itu gitu. Itu Anda tahu kan, stakeholder itu yang melakukan itu siapa saja kebijakannya gitu. Ini yang kedua. Misalnya masyarakat umum. Nah, ternyata di sini ada juga pembahasan dalam masyarakat umum untuk melakukan implementasi kebijakan tadi gitu. Nah, ini yang terkait cara membuat temuan atau pembahasan. Faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, jadi Anda bisa melihat itu semua itu kan dari arah implementasi sebetulnya. Anda bisa menganalisisnya. Jadi di sini sebenarnya jarang deh ya footnote-nya ya. Tapi boleh Anda melakukan kutipan itu sebenarnya lebih bagus. Tapi hakikatnya dalam pembahasan itu ya kenapa tidak meminimalisir footnote, karena memang kontribusi penulis yang sebetulnya yang diinginkan di situ. Anda mengarang seberapa dalam sih dalam menganalisisnya seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya lihat di contoh jurnal sebelumnya itu yang kerangka yang Bapak share tadi itu kan saya lihat ada bentuk data-data tabel, Pak. Jadi nanti dalam penulisan artikel ilmiah kami itu kan tidak diharuskan juga untuk ada data tabelnya itu atau bagaimana, Pak? Atau harus ada, Pak? Baik. Jadi sebetulnya teman-teman dalam penulisan jurnal itu tabel itu sangat diperlukan ya. Tabel atau gambar nih kan. Ini kan cara menulis jika ada tabel. Ya seperti ini. Pokoknya kalau memang ada tabel berarti judulnya di atas. Kalau ada gambarnya berarti gambar ini tulisan ini di bawah. Kalau memang mesti ada gambar atau tabel ya dituangkan saja, jangan dihilangkan gitu. Karena justru tabel dan gambar itu menarik pembaca gitu. Anda coba deh, Anda melihat sebuah buku, kalau ada gambarnya kan seru gitu. Anda membacanya kan lebih tertarik dibandingkan dengan tidak ada gambarnya. Jadi kalau mesti kebijakan itu misalnya ya sebenarnya gambar itu bisa Anda buat sendiri gitu. Anda konstruksi lah dari hasil bacaan Anda gitu. Anda kan bisa berimajinasi, oh seperti ini. Misalnya poin 1 ini, poin 2 ini. Anda bisa mentabelkan semua begitu. Jadi tinggal disesuaikan saja ya Zan ya. Jadi kalau memang mesti layak ada tabel dan gambar, kasih saja. Jangan justru sepertinya ada tabel, Anda buang, jangan. Misalnya deh, Anda memaparkan panjang lebar. Kalau tidak dipaparkan dengan panjang lebar, mestinya kan ada satu halaman. Tapi kalau dengan tabel mungkin cuma setengah halaman bisa atau cuma tabel kecil begini bisa menjadi apa kan? Bisa menjadi tabel dan mudah dibaca dibandingkan dengan Anda menarasikan satu halaman atau 2 halaman gitu. Jadi kelebihannya dengan tabel itu Anda bisa memaparkan sesingkat mungkin. Dan dengan gambar juga Anda bisa memaparkan sesingkat mungkin dan semenarik mungkin. Begitu kan? Silakan yang lain. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Baik.
Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Kenapa pada saat kita membuat suatu judul list gitu, Pak, judul untuk pembahasan kita tuh, kenapa nomornya itu harus ditaruh di pendahuluan gitu? Kenapa nggak dibiarin aja di bersama dengan judul tersebut? Soalnya waktu itu Bapak udah banyak larang kayak gitu. Nomor undang-undangnya itu loh, Pak. Iya, Pak. Oh, baik. Jadi kenapa ditaruh di pendahuluan? Oh, gitu. Masalah nomor ya? Iya, Pak. Baik. Sebetulnya begini. Dulu saya share dulu. Ya. Baik, masalah nomor sebetulnya saya tidak mewajibkan ya. Kan kemarin kan saya katakan itu pilihan. Misalnya ketika Anda membahas regulasi judulnya Anda mencantumkan dengan analisis kebijakan nomor sekian, analisis kebijakan Bupati nomor 9 tahun 2020. Itu juga bisa menjadi sebuah judul begitu. Nah, bisa juga dihilangkan nomornya gitu. Karena judul itu kan pembaca itu sebetulnya judul itu kan tidak lebih dari 10 sebetulnya. Tidak boleh lebih dari 10 kata. Maka nomornya dihilangkan saja. Analisis kebijakan Bupati tentang kewajiban mematikan televisi setelah maghrib. Nah, kita tidak mencantumkan nomor di situ. Tapi hakikatnya kita membahas regulasi yang sama tadi gitu. Nah, di mana dicantumkan itu dijelaskan dalam pendahuluan atau dalam metodologi begitu. Nah, di dalam pendahuluan nanti Anda jelaskan bahwa penulisan ini membahas tentang kebijakan nomor ini tentang ini. Nampak dari situ. Atau kalau dalam metodologi juga boleh. Anda juga bisa mencantumkan misalnya analisis studi primernya adalah analisis kebijakan di metode ya. Sumber primernya adalah sumber kebijakan nomor sekian dan sekian misalnya. Anda bisa mencantumkan. Jadi tidak mesti Anda cantumkan dalam judul. Tetapi apakah nanti tidak boleh dicantumkan di dalam kajian teori? Boleh sekali. Artinya itu disesuaikan saja gitu. Jadi kemenarikan dalam penulisan judul. Ya. Kemenarikan dalam penulisan judul. Tadi kan saya paparkan juga tadi kan. Yang contoh yang PDF tadi itu kan dianalisis yang pertama tadi judulnya dia mencantumkan nomor tuh. Analisis kebijakan pengembangan pasar bulu Kota Semarang berdasarkan Perda nomor 9 2013 tentang pengaturan pasar tradisional. Nah, yang sebetulnya seperti itu bisa ditulis secara sederhana. Analisis kebijakan pengembangan pasar bulu Kota Semarang. Ya, selesai. Tanpa memerlukan nomor ya, Pak? Iya. Nanti nomornya kan bisa ditaruh di pendahuluan. Jadi Anda menjelaskan nomor berapanya itu bisa diletakkan dalam pendahuluan atau di dalam metodologi. Nah, apakah di pembahasan tidak boleh Pak yang dicatatkan? Boleh. Tidak ada masalah. Itu hanya estetika keindahan dalam penulisan judul. Karena judul terlalu panjang itu tidak elok. Kurang bagus gitu loh. Judul itu sebenarnya singkat. Kalau bisa tidak lebih dari 10 kata. Kalau nanti diberikan nomor kan panjang jadinya. Ini kan coba ini 2 baris itu. 2 baris itu sebenarnya terlalu panjang. Jadi kalau bisa itu judul itu yang pendek, menohok, simpel, sederhana dan bisa ditangkap oleh semua orang. Begitu. Jadi kalau nomor itu sebenarnya tidak mesti dicantumkan. Tapi bukan berarti dilarang ya. Boleh. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau masuk pembahasan yang pembahasan itu bagusnya perbanyak footnote atau body note, Pak? Baik. Jadi dalam pembahasan itu kita sepakat pakai body note ya. Jadi istilah body note dan footnote itu sebenarnya sama, cuman kan beda gayanya saja. Jadi dalam pembahasan itu jangan dibanyakan kutipan, tapi dibanyakan uraian dari penulis. Jadi harus diperbanyak kontribusi penulis dalam menganalisis gitu. Jadi apakah tidak boleh dengan kutipan? Boleh, tapi tidak terlalu banyak gitu loh. Karena kalau terlalu banyak nanti jadinya Anda masuk ke dalam kajian teori,
Makanya kalau dalam kajian teori mesti banyak kutipan.